manfaat dari suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang kitab, juga kepada guru-guru kita, gurunya guru kita, juga kepada orang tua kita, kakek dan nenek kita, serta saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang telah kembali ke alam barzah dengan harapan semoga mereka senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meniatkan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala faslun fi bayan sholati, di dalam menjelaskan sholat-sholat allati talzamu fiha, yang wajib pada sholat niyatul jamaati, oleh niat berjamaah atau niat imamah. Qala, berkata pengarang kitab Syekh Salim bin Sumair, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati, yang wajib, yang mesti padanya, sholat yang mesti padanya niyatul imamati, oleh niat menjadi imam. Ay alal imami, bagi imam, ma'al ihrami, yang disertakan pada saat takbiratul ihram, arba'un, ada 4 sholat. Uroda, yang kagak sah kita laksanakan kalau kita laksanakan secara sholat sendirian. Artinya ada 4 macam sholat di sini yang ketika dia jadi imam itu mewajibkan seseorang ketika jadi imam menyertakan niat jadi imam. Ini ada 4 sholat. Nah, sebelum ini, kalau kita dalam melaksanakan sholat berjamaah sudah menjadi hal yang wajib bagi makmum untuk menyertakan menjadi makmum. Ini aturan pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Otomatis tuh yang namanya sholat, katakanlah sholat 5 waktu yang jadi sholat berjamaah, makmum mewajibkan dia untuk meniatkan sebagai makmum atau mengikuti imam. Seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjamaah, wajib nih, ya. Wajib hukumnya bagi makmum. Kalau misalnya seorang jamaah makmum sholat mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tapi tidak meniatkan menyertakan dia jadi makmum, maka ketika dia mengikuti gerakan yang sama dengan gerakan imam, tapi niatnya tidak disertakan menjadi makmum, maka sholatnya nggak sah, batal. Maka wajib bagi makmum untuk menyertakan makmuman, kata-kata makmuman. Seperti kita, hal yang biasa kita lakukan, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Nanti di dalam hati dia ucapkan mengikuti imam. Ini hukumnya wajib bagi seorang makmum. Nah, ini sudah menjadi hal yang menjadi aturan dalam syariat agama.
baik dia sholatnya wajib maupun sholatnya itu sholat sunnah yang disyariatkan, disunnahkan untuk berjamaah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memposisikan jadi imam. Ketika memposisikan jadi imam, di sini para jamaah untuk sholat di luar 4 sholat ini tidak wajib bagi seorang imam meniatkan jadi imam. Seperti sholat, katakanlah sholat 5 waktu. Nah, imam bagaimana? Imam menyertakan niat jadi imam itu sifatnya sunnah. Bagi imam, misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini 5 waktu, dia sholatnya bagi imam menyertakan niat jadi imaman itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dia nggak pakai imaman bagaimana? Sholatnya sah. Makmum dapat pahala 27 derajat, tapi imam dia sah sholat berjamaahnya menjadi imam, tapi imam tidak mendapatkan ganjaran pahala 27 derajat. Kenapa? Karena dia tidak menyertakan imaman. Tapi pada saat pembahasan ini 4 sholat yang mewajibkan jadi imam itu wajib. Maka bagaimana imam itu untuk mendapatkan ganjaran pahala 27 pada sholat 5 waktu, misalnya dia harus menyertakan niat imaman. Kalau seandainya sholat 5 waktu imam nggak baca imaman, ya sah semua sholat kita. Imam sah, makmum sah. Tapi kalau makmum otomatis dia niatnya makmuman, dapat 27 derajat. Tapi kalau imam tidak menyertakan imaman, dia dapat pahalanya berapa? Cuma 1. Karena apa? Dia tidak menyertakan imaman. Ini. Yang kedua, para jamaah sekalian, sholat berjamaah ini pada dasarnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Sholat berjamaah yang kita laksanakan merupakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam kaul yang lain mazhab Imam Syafi'i, ya, ada 2 kaul. Yang namanya sholat berjamaah dihukumi sunnah muakkadah. Ada juga ulama Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah. Ini dua-duanya punya peran yang sangat penting. Kalau fardu kifayah otomatis kalau dalam kampung kita ada yang kagak melaksanakan sholat berjamaah, itu satu kampung dosa. Ini kalau fardu kifayah, bersyukur ya bagi orang-orang yang memang punya hatinya ini perhatian yang penuh terhadap aktivitas rutinitas ibadah sholat berjamaah. Ya, ini masalah sholat berjamaah saking pentingnya. Ya, karena ini dikatakan fardu kifayah. Jadi ketika ada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah itu dapat gugur. Kenapa? Terbantu bagi orang-orang yang memang punya perhatian untuk dengan perhatian melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kata Rasul, "Iza ra'aitumur rajul," kata Rasul, "Iza ra'aitumur rajula," kalau kalian lihat orang yang kadul masjidah, yang aktivitasnya itu mundar-mandir masjid, fashhadu lahu bil iman. Orang yang sering rutinitas melaksanakan panggilan azan, ya, kalau kamu lihat orang begitu, kata Rasul, ya fashhadu, saksikan tuh lahu bil iman, itu betul-betul keimanannya mantap. Kenapa? Ya masalah aktivitas ibadah sholat 5 waktu diberikan perhatian penuh untuk dilaksanakan secara berjamaah. Meskipun memang sholat berjamaah ini dalam mazhab kita sunnah muakkadah, ada lagi mengatakan fardu kifayah. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dihukumi dia wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita masih agak longgaran. Nah, ini artinya dilihat dengan aktivitas. Kalau kita dalam kesibukan, ya itulah ya. Nah, tinggal kita atur ya. Makanya nanti dalam bahasa kita biasanya nanti kalau melaksanakan sholat itu ada azam am, ada azam khos. Kalau azam am itu sifatnya apa? Kita niatin
udah masuk waktu sholat, tapi kita dalam tengah kesibukan kita mau jam berapa kira-kira mau sholat? Udah waktu sholat udah masuk, tapi kita masih sedang sibuk urusan kerja atau lain sebagainya. Azan dalam hati kita, entah sholat bisa zuhur jam 12, bisa kurang 10, udah masuk waktu, ntar kita masih sibuk, ntar kira-kira jam berapa? Jam satuan kita niatin azan, ntar sholat dulu jam 1. Kalau kita nggak niatin azan kayak gitu, khawatir nanti namanya umur kita nggak tahu, nah nanti kita dibilang apa? Masih bermaksiat terhadap perintah Allah. Maka kita niatin pada saat kita sibuk, niatin azan jam berapa kira-kira kita selesai. Nah itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini di dalam masalah sholat yang mewajibkan bagi seseorang ketika menjadi imam, niat menjadi imam itu yang pertama apa? Yang pertama adalah al-ahaduha al-jum'atu, sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktu imam tidak meniatkan menjadi imam, nggak ada masalah, sholat tetap sah meskipun imam cuma dapat cuma 1 nilai. Kalau dia sertakan imaman sholat 5 waktu, pelaksanaan sholat Jumat itu yang namanya imam wajib menyertakan dalam niatnya ketika takbiratul ihram untuk meniatkan memasang dengan kata-kata imaman untuk menjadi imam. Maka di sini dikatakan kata Syekh, "Falau taroka niatal imamati," kalau seandainya seorang imam itu meninggalkan niat untuk menjadi imam ma'al ihram ketika takbiratul ihram, lam tasihha niyatuhu, maka enggak sah niatnya. Karena niatnya kagak sah berarti otomatis sholatnya enggak sah. Bagaimana dengan makmumnya? Ya makmumnya juga enggak sah. Kesalahan siapa di sini adalah kesalahan dari imam. Maka imam ini memang harus memperhatikan di dalam masalah sholat kaitannya dengan sholat Jumat. Tapi insya Allah kita semuanya kalau sudah memahami yang namanya sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi seorang imam untuk meniatkan menjadi imam. Nah, cuma kadang-kadang kita dalam masa kita ini memang agak ikhtiarnya lebih kuat. Ya. Artinya bukan hanya masalah pelaksanaan sholat Jumat itu dilihat dari sisi jumlahnya. Ini kan dikatakan sawaun kana minal arba'ina, sama saja seandainya ya dalam jumlah orang itu dalam mazhab kita itu minimal pelaksanaan sholat Jumat 40 orang auzaidan atau lebih ya. Kita jangan melihat jumlahnya banyak sebenarnya, masjid kita banyak, tapi memang dalam mazhab kita ini, mazhab Syafi'i, lebih ikhtiar, sangat memperhatikan dari sisi historis seorang jamaah. Bukan melihat 40 orang ada, 40 kepala ada, itu sah, bukan begitu. Tapi dilihat bagaimana seseorang latar belakangnya, dia ini mustautin atau tidak, atau pendatang. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, 40 orang itu berjumlah berikut dengan imam adalah orang yang mustautin. Orang yang memang tinggal di situ, menetap di situ. Kadang-kadang kalau dari kan ada dari mana-mana tuh. Oh, dari misalnya dari orang Bonjol atau juga dari Ciledug atau juga dari jauh misal dari Bekasi itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah memang penduduk asli situ. 40 ini dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tapi insya Allah ya, kita dalam mazhab kita ini udah mencukupi, karena apalagi ta'allul Jumat itu udah banyak ya masjid-masjid udah banyak mengadakan aktivitas kegiatan sholat Jumat. Kemudian ada juga yang mengadakan kegiatan misalnya sholat Jumat karena saking ikhtiarnya, hati-hatinya dia melaksanakan sholat Jumat kemudian diadah lagi dengan sholat zuhur, ada itu di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Kekhawatiran enggak mencukupi orang 40 mustautin, maka kemudian ada satu tempat yang mengadakan habis sholat Jumat diadakan sholat iadah zuhur lagi. Kita sih nggak menyalahkan itu. Tapi insya Allah kalau di tempat-tempat kita mustautinnya ini lebih daripada 40, jadi nggak ada keraguan untuk mengadakan iadah sholat zuhur lagi. Nah itu yang pertama ya. Sholat
Jumat mewajibkan bagi seorang imam untuk meniatkan imaman. Wasaniha, kemudian yang kedua, sholat yang mewajibkan bagi seorang imam untuk meniatkan, melafirkan niat imaman itu adalah al-mu'adatu, sholat yang diulang, i'adah. Wahiyal maktubatul mu'addatu, yaitu sholat-sholat wajib yang memang dilaksanakan pada waktunya. Awin nafilatu, atau sholat sunnah allati tusannu bihal jama'atu, yang memang sholat sunnah ini dianjurkan untuk diulang, ya. Sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Maksudnya begini para jamaah, sholat mu'ahadah ini, sholat i'adah ini adalah pada dasarnya untuk menolong orang. Kita melaksanakan sholat wajib misalnya di masjid nih, kita laksanakan secara berjamaah. Sholat isya insya Allah kita kerjakan nanti, insya Allah. Kemudian kita berjamaah, kita pulang, kemudian ada istri kita belum sholat. Nah, karena mungkin biar untuk mendapatkan fadilah berjamaahnya, maka sholat isya kita yang udah kita laksanakan di masjid, kita kerjain lagi di rumah. Untuk apa? Untuk membantu istri kita yang belum sholat. Jadi kita laksanakan bantu istri kita biar bisa ikut jamaah dengan kita. Nah, kita sholat di rumah itu maka mewajibkan untuk meniatkan imaman. Harus. Kenapa? Sholat wajib kita lakukan ini secara dua kali. Yang pertama kewajiban kita, yang kedua nanti nilainya itu berpahalanya sunnah. Nanti ada beberapa syarat-syarat untuk melaksanakan sholat ibadah. Ini salah satunya. Jadi ada nilai-nilai untuk menambah. Dan ini terjadi ya, pada saat zaman Rasulullah, sahabat ya, ketika itu habis selesai sholat, kemudian ada orang baru sampai. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Gitu. Maksudnya apa? Temenin nih orang baru datang mau sholat. Kalau sendirian, sayang, maka ditemenin tuh. Diperintahkan ada salah satu sahabat untuk mendampingi bermakmum kepada sahabat ini. Nah, ini yang menjadi imam, maka mewajibkan dia niatnya untuk imaman. Nah, ini bukan hanya sholat 5 waktu saja, termasuk sholat-sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk sholat berjamaah. Di antaranya nanti misalnya sholat id. Nah, dia sholat id sendiri, kemudian ada beberapa orang dilakukan secara berjamaah, maka dia sholat lagi. Nah, ketika dia menjadi imam, maka dia harus menyertakan niat imaman untuk menjadi imam. Berbeda halnya dengan sholat sunnah witir. Kalau witir ini tidak boleh. Sholat sunnah witir nggak boleh kita dalam satu malam kita laksanakan 2 kali. Ya, kata Nabi, la witroni fil lailah. Nggak ada yang namanya sholat witir dalam satu malam itu 2 kali kita kerjakan. Misalnya habis isya kita kerjain 3 rakaat. Ya, kita kerjain sholat witir, habis isya kita kerjain 3 rakaat. Kemudian malam mau bangun lagi, niat witir lagi, ini tak boleh. Haram mengerjakan sholat witir sampai 2 kali. Berbeda halnya untuk menyempurnakan sholat witir. Misalnya kita habis isya kerjain 3 kali nih, 3 rakaat. Kemudian malam kita sempurnakan nih sampai berapa? Misalnya kita genepin 8 rakaat lagi, karena habis isya udah kita kerjain 3 rakaat. Kemudian nanti malam kita bangun, kita menambahin, maksudnya untuk menyempurnakan sholat witir yang 11 rakaat kita lengkapin jadi 8 rakaat. Itu namanya menyempurnakan, bukan melaksanakan witir 2 kali. Nah, ini boleh. Ya. Maksudnya apa? Menyempurnakan. Nanti niatnya usolli sunnatan minal witri.
ada min. Karena min itu nanti maknanya litabai, sebagian daripada yang sebelah. Nah, ini niatnya namanya min, artinya tab'id, sebagian daripada sholat witir yang 11 itu. Nah, kalau seandainya dia 3 rakaat udah kita kerjain itu habis isya, nanti malam mau nambahin lagi, mau ngelengkapin, bahasanya menyempurnakan. Nah, ini diperbolehkan. Tapi yang nggak boleh kalau misalnya witir itu dilaksanakan sampai 2 kali. Ya, ini yang tidak boleh. Kemudian juga sholat jenazah. Sholat jenazah juga tidak diperbolehkan untuk diulang. Ya, sholat jenazah juga nggak boleh untuk diulang. Udah ngerjain sekali, ya udah cukup. Kecuali bagi jenazahnya. Artinya ada beberapa orang kelompok datang nyolatin, ntar lain orang lagi datang, ini gak ada masalah karena menjadi objeknya adalah jenazahnya. Boleh disolatkan berapa kali. Yang tidak boleh adalah kita sebagai pelaku melaksanakan sholat berjamaah sampai diulang-ulang dengan jenazah yang sama. Nah, ini ada beberapa syarat daripada sholat mu'adah, sholat yang diulang. Ini yang disampaikan oleh dalam sebuah nazom Abdul Wahab At-Tantawi Al-Misri. Ini ada 7 syarat daripada sholat mu'adah. Syarat-syaratnya yang pertama antakuna jama'atan. Sholat mu'adah itu yang pertama syaratnya harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya jelas lah, dari sholat berjamaah kita mau ulangin lagi. Nah, itu sholat berjamaah dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, fi waktiha, dilaksanakan pada waktu yang kita punya waktu padanya. Artinya waktunya itu masih ada. Waktu misalnya maghrib, di antara maghrib dan isya itu waktunya masih ada. Maksudnya masih ada waktu untuk ditunaikan sholatnya. Jadi nggak boleh untuk sholat itu misalnya digodok, ini ada. Ini nggak bisa pada laku. Jadi sholatnya itu harus adaan. Sholat yang memang masih memiliki waktunya. Wasaksu ahlut tanafuli, yang ketiga ini syarat orang mu'adah ini adalah orangnya itu adalah ahlut tanaful. Ahlut tanaful maksudnya dia boleh melaksanakan sholat sunnah. Ada orang yang memang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Mana contohnya? Seperti orang lifaqidit tohuro ini yang memang nggak punya 2 alat bersuci. Misalnya orang melaksanakan katakanlah haji atau umroh. Dia itu ketika dalam pesawat kan memang ketika memang dalam pesawat itu kan air terbatas, digunakan untuk tertentu saja, untuk buang air saja. Jadi kalau misalnya untuk berwudu akibatnya nanti bahaya, maka wudu itu tidak bisa dilakukan. Maka yang mestinya kalau nggak ada air kan mestinya tayamum tuh, ya dalam pesawat. Cuma masalahnya kalau di pesawat kan nggak mungkin untuk mencari debu. Nah, ini nggak mungkin, ya. Maka ulama menyarankan ketika saat seperti itu dia melaksanakan sholat namanya lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Jadi tanpa adanya wudu, tidak adanya tayamum. Lifaqidit tohuro ini nggak pakai alat bersuci, ya sholat aja. Nah, orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat sunnah. Apalagi juga sholat yang berjamaah. Nggak boleh dalam lihurmatil waktu dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini nggak boleh. Cuma nanti ketika dia sampai di Jeddah atau misalnya di Mekah, maka ketika dia masih ada waktu, maka dia nanti ada. Nah, kalau waktunya udah lewat, maka dia nantinya qodho. Kalau dia waktunya masih sama, berarti dia ada mengulang sholatnya. Nah, ini biasanya kalau kita diajarkan sama ulama-ulama kita dalam kasus seperti ini, kita bukan berarti tayamum dengan dinding pesawat. Nah, ini diajarkan oleh ulama-ulama kita nanti menggunakan sholatnya lihurmatil waktu atau sholat sekedar menghormati waktu. Sholat apa adanya, ya kadang-kadang kiblat nggak bersuci. Nah, ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Maka di sini syaratnya as-saksu ahlut tanaful. Seseorang yang melakukan sholat ibadah itu adalah ahlut tanaful, orang yang memiliki berhak untuk melaksanakan sholat sunnah.
Kalau orang yang nggak boleh melaksanakan sholat sunnah, orang lifatil tohuroin, artinya orang yang memang nggak punya alat bersuci. Kemudian yang keempat, syarat bagi orang yang melakukan sholat ibadah ini, maksihatil ula, sholat yang pertama dilakukan itu diyakini sah. Nah, kita sholat berjamaah, ya, emang sah, dia yakin sah, maka dia boleh untuk melakukan sholat ibadah, membantu orang lain berjamaah atau membantu asli di rumah melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sholat yang dia yakini yang pertama itu enggak sah, dia enggak boleh untuk melakukan sholat ibadah. Bahkan wajib mengulangnya, bukan mengulang yang ibadah sunnah seperti ini. Gitu. Jadi ketika ada diyakini udah sah, berarti dia boleh melakukan sholat ibadah yang dia akan ulangi sholat wajibnya. Wa qasdi fardhatin, yang kelima itu adalah syarat orang yang melakukan ibadah itu adalah qasdi fardhatin. Dia niatnya itu fardu, untuk sholat fardu. Misalnya sholat isya di masjid kita lakukan, kan sholat fardu tuh niatnya. Nah di rumah meskipun dia ulang mau mengimami istrinya di rumah, niatnya juga tetap niatnya fardu. Jangan dianggap kan di masjid udah isya kan wajib, berarti isya di rumah sunnah. Dia niatnya sunnah, nggak bisa. Tetap yang namanya niat ibadah itu wa qasdu fardhatin, niatnya tetap dengan niat yang fardu. Nah, ini soalnya bagaimana yang memiliki sifat al-mu'adil awwali, sama tuh aktivitasnya, sholatnya, sifat-sifat sholatnya itu sama dengan sholat al-mu'adil awwali, sholat yang pertama. Jadi sama, niatnya sama. Jadi dalam hal segala gerakannya, niatnya itu sama seperti niat yang pertama. Cuma bedanya kalau yang pertama sholatnya itu merupakan hukumnya wajib, yang kedua nanti kejatuhan pahalanya itu pahala sunnah. Yang keenam syaratnya fardhul jamaati, keutamaan berjamaah. Dia ini mengharapkan untuk mendapatkan ganjaran pahala berjamaah 25 sampai 27 derajat. Nah, ini. Jadi maksud dari kita melaksanakan sholat ibadah adalah untuk mendapatkan ganjaran pahala, untuk mendapatkan 27 derajat. Au qailuhu, atau lainnya kila wa naflun, dan juga sholat-sholat sunnah yang memang apa? Disunnahkan untuk berjamaah. Kala ini seperti tadi sholat Id, kemudian sholat apa lagi tuh? Sholat-sholat lainnya yang memang disunnahkan untuk berjamaah. Kalau sholat yang namanya sholat kusuk atau sholat kusuk, ya sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ini tidak diperintahkan untuk adanya ibadah. Termasuk juga sholat jenazah, juga sholat lainnya, termasuk sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Kan sholat qobliyah, sholat ba'diyah ini kan sholatnya furoda, sholatnya tidak disyariatkan untuk berjamaah, maka jangan kita ulang. Ya, misalnya mau berjamaah, nggak ada tuh yang namanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah tidak ada dilakukan secara berjamaah. Nah ini merupakan sholat yang kedua, ya, yang diwajibkan bagi seorang imam untuk meniatkan sholat berjamaah. Wasalisuha, kemudian yang ketiga adalah al-manzuratu jama'atan, sholat yang mewajibkan bagi seorang imam untuk meniatkan menjadi imam, yakni berjamaah, adalah sholat yang dinazarkan. Jama'atan, secara berjamaah. Ya, misalnya ada seorang dia nazar kalau punya urusan, dia sukses, dia nazar mau melaksanakan sholat berjamaah, dia mau jadi imam misalnya. Nah itu ketika apa yang menjadi nazar dia itu udah terkabul, ya sukses, maka segera tuh dia laksanakan nazarnya untuk mengimami sholat berjamaahnya secara berjamaah. Kalau seandainya dia laksanakan sholat secara sendiri, itu tetap sah. Tapi apa? Ma'al asimi, dia termasuk orang yang berdosa.
Padahal dia nazar mau ngimamin nih. Andainya dia sukses, saya nazar mau ngimamin. Itu nazar harus dilaksanakan. Tapi ketika dia tidak laksanakan di sembahyang sendiri misalnya, dia tetap sah sholatnya. Tapi di sini apa? Ma'al ismi yang disertakan dengan apa? Adanya dosa. Tetap itu harus dituntut. Ya. Kalau nazar itu harus diucapkan. Kalau dalam hati nazar, kalau misalnya berhasil, saya mau potong sapi, mau bagi-bagi kepada fakir miskin. Dia niatnya di hati, itu bukan nazar, niat azam saja. Kalau nazar itu dilafazkan, udah keluar sampai lisan kita. Kalau dalam hati dia hanya sifatnya niat azam saja. Tapi kalau misalnya nazar itu harus dilafalkan, dia omongin tuh lewat bibir dia. Nah, itu jatuh nazarnya ketika berhasil apa yang menjadi cita-cita dia. Kemudian yang berikutnya warabimuha, yang keempat adalah bagi orang yang melaksanakan sholat wajib padanya niat imam itu adalah al-mutaqaddimatu fil madhari, sholat yang dilaksanakan pada saat hujan dilakukan secara apa? Jamak takdim. Ini sholat kenapa? Dia menjamak sholat lantaran karena hujan. Kalau dulu memang sholat dulu itu jamaahnya tempat tinggalnya jauh, masjidnya jauh-jauh, masih jarang. Ya, masih jarang, jadi dalam butuh waktu berapa lama untuk menuju masjid. Nah, ini yang seperti ini diperbolehkan untuk menjamak takdim sholat, misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Cuma memang nanti dalam seperti ini kaitannya hujan besar gitu ya. Nah, ini nanti ada syarat-syarat bagaimana sholat jamak takdim ketika hujan itu berlaku. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, itu ada 7. Ya. Pertama adalah ayyuja dalam makruh inda taharrumi, didapati hujan itu pada saat ketika apa? Inda taharrumi, pada saat kita takbiratul ihram, bisolataini dengan 2 sholat, wa inda tahallulihi, dan juga ketika dia tahallul artinya dengan salam. Jadi ketika dia sholat tuh itu memang udah terjadi hujan, apalagi hujannya terus lama. Nah, ini satu syaratnya. Pada saat dia melaksanakan jamak takdim, ya, jamak takdim itu adalah jamak yang menggabungkan 2 sholat menjadi waktu sholat, menarik sholat zuhur dengan asar. Asarnya kita tarik kepada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Atau juga jamak takdim isya dengan maghrib, isyanya kita tarik di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Tapi dalam kondisi sholat waktu hujan ini nggak boleh jamak takhir, diakhirkan waktunya, nggak boleh. Maghrib sama isya, ntar kan maghribnya sholat di waktu isya, nggak bisa. Atau misalnya zuhur dengan asar, sholat zuhur ntar di waktu asar, ini tidak berlaku bagi jamak takdim pada saat hujan. Ya, yang berlaku adalah jamak takdim, jamak yang mendahulukan, menarik waktu asar di waktu zuhur, atau waktu isya kita kerjakan di waktu maghrib, diduluin, namanya takdim. Nah, yang kedua syaratnya pada jamaah ayyusolliya jama'atan. Nah, syarat yang kedua adalah dilaksanakan secara berjamaah. Ini otomatis karena kita bicara masalah ibadah, niat jadi imam. Yang ketiga syaratnya itu adalah antakuna sholatu bimusola ba'idin. Nah, ini dia nih. Antakuna sholatu bimusola ba'idin. Sholat yang dilakukan itu di musola, di mana tempat sholatnya ini jauh, urfan, berdasarkan kebiasaan. Misalnya udah 1 kilo gitu ya. Nah, ini jauh. Berlaku nih, kalau misalnya musola atau masjid yang kita tempat biasa sholat di situ, itu jauh tempatnya. Nah,
Yang seperti ini diperkenankan kita untuk melaksanakan sholat menjamak takdim di masjid yang ketika kita melaksanakan waktu awal di situ. Warabimuhat, dan yang keempat ayyata'azza bil matori fi tariqihi. Seseorang itu merasa terganggu. Ya, artinya bukan terganggu bagaimana? Karena apa? Merasa kesulitan bil matori dengan adanya hujan. Jadi dia jalanannya tuh fitorihi, jalanannya apa? Entah itu becek, sehingga kadang kairnya atau apa segala macam terkena najis atau apa. Ini namanya dia merasa apa? Merasa tidak aman, gitu. Bahasanya ta'azza, asalnya terganggu ya. Nah, ini merasa nggak aman dia dengan adanya hujan karena perjalanan yang jauh, kemudian khawatir ada najis segala macam. Nah, ini menjadikan dia boleh untuk menjamak takdim pada saat hujan. Wa khamisuha, yang kelima adalah tertib. Maksudnya tertib bagaimana? Melaksanakan sholat jamak takdim nanti syaratnya itu harus mendahulukan waktu yang punya waktu. Zuhur dengan asar berarti mendahulukan waktu zuhur. Nggak boleh dibalik. Ya, kita mau jamak takdim asarnya duluan, baru zuhur, nggak boleh. Karena aturan jamak takdim adalah mendahulukan yang punya waktu. Maghrib dengan isya dahulukan waktu maghrib. Ini pada aturan jamak takdim. Kemudian puasa disuha, syarat yang keenam jamak takdim itu adalah al-wilad. Artinya dengan berurutan. Yang namanya sholat berjamaah, apalagi kita sering udah banyak pengalaman kita udah tahu yang namanya sholat jamaah bagi qashar itu nggak ada jeda lama. Habis sholat zuhur ya pikir jangan lama, istighfar aja, kemudian apa? Langsung iqomah lagi, kemudian melanjutkan sholat yang berikutnya. Kalau kita jeda dengan zikiran lama, jadi batal nantinya jamak takdim. Karena yang namanya sholat jamaah itu nggak boleh ada jeda zikiran lama di situ. Kemudian wasabimuha, dan yang ketujuh adalah niyatul jam'i, niat untuk menjamak sholat. Nah, di dalam menjamak sholat ini para jamaah niatnya nggak mesti harus pada saat takbiratul ihram. Tidak mesti. Sepanjang pelaksanaan sholat sampai sebelum salam itu niat jamak boleh di situ. Ya. Jadi kita nggak mesti harus pada saat usolli fardhu zuhri misalnya arba'a raka'atin majmu'an bil asri misalnya, itu nggak mesti di situ. Niat biasa aja seperti biasa. Cuma nanti niatnya di tengah boleh, mau sebelum salam juga boleh. Nggak apa-apa dengan bahasa kita. Niat jamak takdim menarik waktu asar karena Allah. Udah cukup begitu. Itu jadi niatnya nggak fleksibel, harus mesti pada saat kita takbiratul ihram. Yang namanya niat jamak takdim itu pada saat sholat yang pertama. Boleh pada saat dia pada saat takbiratul ihram, ataupun pada saat ruku, ataupun pada saat i'tidal, sepanjang pelaksanaan itu masih berlangsung, di situ masih punya ada hak untuk kita niatkan jamak takdim seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian, kajian materi kita tentang sholat-sholat yang mengharuskan bagi seorang imam untuk meniatkan menjadi imam. Kalau sholat 5 waktu, sekali lagi ini bagi imam sifatnya sunnah saja. Nah, sifatnya sunnah saja. Tapi kalau buat sholat Jumat, kemudian sholat yang diadakan, kemudian yang dinazarkan, dan sholat jamak takdim, ini merupakan sholat yang wajib. Nah, kalau sholat Jumat ini sudah hal yang menjadi pengetahuan kita, insya Allah tidak ada masalah. Cuma memang harus diperhatikan, ya, namanya sholat Jumat dua khutbah itu bagian dari dihitung sebagai 2 rakaat. Maka yang bagus memang ketika khutbah ya upayakan bukan hitobah, ya bukan hitobah, kita berceramah pakai tangan, diupayakan nggak usah pakai tangan berkhutbah. Nah, ini para jamaah sekalian, materi kita mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk pribadi saya, juga kepada para jamaah sekalian. Sekiranya ada hal yang